Mangyhut Sinaga berkarya untuk melayani masyarakat. Sebagai putra daerah yang melanglang buana bertugas ke berbagai daerah di Indonesia, Mangyhut Sinaga tidak pernah melupakan tanah adat kelahirannya. Kecintaan dan ikatan kedaerahannya yang begitu kuat membuat Mangyhut Sinaga aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan kedaerahan, yaitu Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB) dan Paguyuban Pomparan Raja Lontung (PPRL). Sejak tahun 2010, Mangyhut Sinaga bahkan dipercaya menjabat sebagai Ketua Marga Sinaga Sedunia serta Ketua Marga Pomparan Raja Lontung se-Indonesia sampai dengan tahun 2022. Di tahun 2024 mendatang, Mangyhut Sinaga ingin mengabdikan dirinya melalui jalur politik, berkarya untuk melayani masyarakat tanah kelahirannya melalui kontestasi pemilu legislatif dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 3 yang meliputi Kota Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Papak Barat, Batubara, Kota Pematang Siantar, Tanjung Balai dan Kota Binjai. Karir Mangyhut Sinaga SHMH. Selama abdi negara, karir Mangyhut Sinaga SHMH tergolong moncer cemerlang. Mangyhut Sinaga sukses meniti karir di lembaga kejaksaan hingga puncak karir eselon I di Kejagung RI. Mangyhut Sinaga SHMH yang kini menyandang gelar Ompung Partogi Doli ini genap berusia 61 tahun pada tanggal 8 April tahun 2023 lalu. Dia resmi mengakhiri karirnya di Kejaksaan RI dengan jabatan staf ahli Jaksa Agung RI pada tanggal 1 Mei tahun 2022 lalu. Selama berkarir puluhan tahun di kejaksaan, Mangyhut Sinaga SHMH pernah mengemban berbagai jabatan strategis. Suami Dralinda Napitupulu ini tercatat pernah menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Kajari, Medan. Kemudian Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Wakajati Sumut. Karir Mangyhut terus menanjak. Dari Wakajati Sumut, Mangyhut Sinaga langsung diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Kajati NTT. Kala itu, Jaksa Agung dijabat oleh Basrif Arif. Biasanya, seorang Wakajati dengan jabatan eselon IIB yang akan naik menjadi pejabat eselon IIA akan terlebih dahulu menjabat sebagai direktur atau jabatan eselon IIA lainnya di Kejaksaan Agung. Namun karena dinilai berprestasi selama menjabat Wakajati Sumut mendampingi Kajati Nur Rohmat ketika itu, Jaksa Agung langsung mempromosikan Mangyhut Sinaga menjadi Kajati NTT. Setelah menjabat Kajati NTT, Mangyhut Sinaga SHMH kemudian dipercayakan menjadi Kepala Pusat Manajemen Kepemimpinan Badan Diklat Kapusmapim Badiklat Kejaksaan RI. Setelah itu, Mangyhut Sinaga SHMH kembali dipercaya menjadi Kajati untuk kedua kalinya. Kali ini Mangyhut Sinaga dipercaya menjadi Kajati Sulawesi Utara, Sulut. Setelah menjabat Kajati Sulut, Mangyhut Sinaga kemudian dipercaya mengemban amanah sebagai Inspektur V Jamwas Kejaksaan Agung RI. Kala itu, tupoksi Mangyhut Sinaga SHMH melakukan pengawasan sejumlah kejaksan tinggi Kejati antara lain Kejati Jawa Timur, Kejati Banten, Kejati Bengkulu, Kejati Sulawesi Utara, dan lainnya. Setelah 4 kali menjabat eselon IIA yakni Kajati NTT, Kapusmapim Badiklat Kejaksaan RI, Kajati Sulut, dan Inspektur V Jamwas Kejagung, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin akhirnya melantik Mangyhut Sinaga SHMH menjadi pejabat eselon I Kejagung yakni sebagai staf ahli Jaksa Agung pada tanggal 28 Februari tahun 2020. 2 tahun lebih menjabat staf ahli Jaksa Agung, Mangyhut Sinaga SHMH akhirnya resmi meninggalkan institusi kejaksaan pensiun pada tanggal 1 Mei tahun 2022. Belum genap setahun pensiun, Mangyhut Sinaga SHMH bertekad untuk tetap berkarya kepada bangsa dan negara tercinta Indonesia. Ia pun berniat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di Senayan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Niat tulus Mangyhut Sinaga untuk kembali mengabdi nampaknya tidak bertepuk sebelah tangan. Pada Minggu, tanggal 19 Maret tahun 2023, Mangyhut Sinaga SHMH resmi menjadi kader Partai Golkar. Dalam belusukannya di Dapil Sumut 3, kehadirannya disambut sukacita dengan semboyan, Mangyhut Sinaga SHMH mau mendengar aspirasi rakyat. Oleh Asenkle Saragih.